Ternyata di rumah itu tidak ada seorang pun ya yang mengenal namanya Desta Kusuma. Ini tidak ada yang mengenal. Dan setiap ada tamu, saya selalu yang membuat suguhan, bikin minuman minimalnya. Nah, ini sampai 3 kali ke sini, tapi tidak pernah ketemu dengan saya. Ini aneh. Ya sudah Pak, saya paham. Nah, saya baru menyadari ternyata saya memang masuk ke dimensi lain, ke dunia lain lah gitu ya. Jadi yang namanya Desta Kusuma ini ternyata beliau ini adalah sosok gaib gitu loh. Nah, sampai dengan hari Kamisnya ya, saya tepatin janji, datanglah ke tempat situ lagi gitu kan. Dan tepat jam 9 pagi saya sampai di situ, dan di situ ada 2 orang tamu gitu loh. 2 orang tamu itu mereka sedang ngobrol ya, ngobrol dalam bahasa Indonesia, tapi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka obrolkan, saya tuh nggak ngerti maksudnya apa ya, karena mereka berbicara tentang apa ya, tentang rumus-rumus seperti rumus-rumus kimia gitu loh, berbicara umpamanya kayak nyanyi ya, nyanyi apa, aku seorang kapiten. Nah, kok bisa ya dia mendapatkan apa nyanyian seperti ini kan menghasilkan sekian, hasilnya begini. Ini saya nggak jelas apa yang mereka bicarakan gitu loh. Sampai dengan detik ini saya pun belum paham gitu loh ya, maksudnya apa gitu loh. Ya, dan di meja ya, di meja itu ada setumpuk ganja, daun ganja. Mereka ngerokoknya pakai ganja semua, dan saya mau mencoba itu nggak boleh. Langsung beliau itu, pemuda itu ngambil, ini loh kamu rokoknya. Saya dikasih jisamsu. Saya nggak boleh rokok ganja. Kamu ini ya, belum waktunya kamu ini ya. Dikasih jisamsu. Nah, dan saya pun yang ngisep rokok jisamsu itu. Mereka masih ngobrol ya, sekitar 1 jam lah saya cuman jadi pendengar setia aja gitu kan. Sampai akhirnya 2 orang tamu ini pulang ya. Pulang keluar pamitan, udah Gong itu urus tamu kamu itu membawa berkah itu tamumu ya. Nah, pulang begitu keluar tiba-tiba ada taksi lewat ya dari depan di depan rumahnya itu, taksi ya, langsung mereka naik taksi ya. Nah, kemudian tanya ke saya, kamu siapa ya? Dan apa maksudmu datang ke sini? Oh ya, saya Gusian yang kemarin hari Selasa saya datang ke sini, dan saya dijanjikan untuk bertemu dengan 9 wali. Jadi saya mau menagih janji sekaligus saya mau silaturahim. Kata saya begitu ya. Kamu itu buta, punya mata tapi tidak melihat. Kamu pikir siapa 2 orang tamu saya itu? 7 orang wali yang belum kamu temui. 2 orang wali sudah kamu temuin, tapi kamu tidak bisa melihat. Coba kamu pikir dengan logika kamu. Kamu tahu kan di ujung sana itu jalanan itu ditutup, portal ditutup, digembok, bahkan gemboknya itu sampai berkarat. Iya, tahu itu. Kenapa taksi tiba-tiba keluar dari sana? Dan langsung begitu 2 tamu saya itu keluar, kok taksi lewat? Coba pikir logika kamu. Saya sudah bilang ke kamu ya, kamu tidak akan kuat berguru dengan saya. Gitu. Sekarang kamu pergi ke Masjid Agung, ya, ada di belakang sini, lewat depan sini, ya. Nah, nanti di depan gereja sampaikan salam saya ke Bunda Maria. Maksudnya gimana, Gus?
saya kurang paham. Jangan panggil saya Gus, panggil Panembahan. Oh baik Panembahan. Maksudnya gimana? Ya kamu bagus, kamu jujur, kamu orangnya jujur, kamu orangnya disiplin, kamu tepat waktu. Ya, tadi suruh jam 9, pas jam 9. Jamnya tepat, menitnya tepat, detiknya pun tepat. Ya. Nah sekarang kamu pergi ke masjid, kamu itikaf. Nah kamu melewati depan gereja, gereja agung. Nah di depan gereja itu sampaikan salam saya ke Bunda Maria. Begini caranya. Salam Bunda Maria, istrinya Yusuf yang melahirkan Isa. Salam dari saya, Desta Kusuma. Baik Gus. Nah saya pun ngikutin ya kan, jalan gitu kan. Lumayan jauh juga itu jalannya. Jalan ya. Nah pas di depan gereja agung saya pun ikutin itu ya. Jadi saya angkat tangan begini sampai didatangin satpam ya. Tapi saya tidak hiraukan. Tetap saya sampaikan salam Bunda Maria, istrinya Yusuf yang melahirkan Isa dari Desta Kusuma. Nah udah saya pergi ya. Sampai satpamnya, oh dasar gemblung ya, katanya gitu ya kan. Nah saya terus jalan ya sampai akhirnya ke Masjid Agung ya. Nah di Masjid Agung kemudian saya ambil air wudhu ya, kemudian sholat tahiyatul masjid gitu ya, sholat di situ untuk itikaf karena waktunya masih pagi, belum duhur gitu kan, masih jam setengah 11-an gitu. Karena saya belum sarapan ya, saya turun. Saat itu Masjid Agung itu masih dalam pembangunan, jadi masih 80% lah ya. Saya turun ya nyari makan karena lapar ya, belum sarapan. Nah, makan ya, kemudian saat azan duhur saya naik lagi ke masjid, sholat duhur ya, kemudian saya zikir itikaf ya kan sampai jam 2 lah, ngantuk ya kan. Saya pergi cari warung untuk cari kopi. Nah karena di tempat tadi makan nggak ada, akhirnya ke tempat yang lainnya agak jauh gitu kan. Nah ngopi, makan gorengan gitu kan. Nah udah adzan asar, saya kembali lagi ke masjid ya, sholat asar. Nah setelah sholat asar ya saya turun karena tadi sama pemuda ini memang saya disuruh kembali lagi 3:30 gitu kan. Nah datanglah saya ke situ lagi setelah sholat asar. Nah beliau sedang duduk lagi di teras ya, kakinya diangkat gitu kan. Wah kamu memang orangnya selalu tepat waktu. Tadi jam 9 tepat, jamnya tepat, menitnya tepat, detiknya tepat. Sekarang pun begitu, 3:30 tepat ya, semuanya pas. Gila memang, luar biasa kamu. Tapi apa kamu itu disuruh itikaf kok malah kamu turun makan ya, di warung ini, kamu makan ini ya kan, uangmu sekian, kembaliannya sekian. Nah setelah itu kamu balik ke masjid lagi, kamu sholat zuhur ya, kemudian zikir ini sekian kali, zikir ini sekian kali, zikir ini sekian kali. Kemudian jam 2 kamu turun cari kopi di warung sana gitu, makan ini, jajan ini ya, habisnya sekian, uang kamu sekian, kembalinya sekian. Nah setelah asar kamu balik lagi ke masjid, sholat asar, kemudian datang ke sini. Apa kamu orang disuruh itikaf kok kembali lagi sana ke masjid, itikaf yang benar, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali, baca ini sekian kali. Waduh gak bisa Gus, saya bilang gitu. Makanya saya bilang ke kamu, kamu tidak akan pernah kuat ya belajar ke saya
kamu bisa gila. Ya memang sih gitu lah. Tadi di gereja pun ya saya dikatain gemblung, belum gitu kan. Nah, kemudian lagi ribut-ribut begitu, datanglah dari dalam ya seorang setengah umur lah, separuh baya gitu kan. Ada apa Gong, kok dari tadi kok ribut-ribut, kedengaran berisik dari dalam gitu. Ini loh ngeyel ini anak ini ya, mintanya itu aneh-aneh, dikasih ini nggak mau, dikasih ilmu ini nggak mau. Ya memang beliau itu banyak sekali menawarkan ilmu ya ke saya, termasuk ilmu kekayaan, ilmu kesaktian, ilmu kedikjayaan. Itu saya nggak mau. Saya hanya ingin bertemu dengan Allah ya, bertemu dengan wujudnya Allah, itu saja. Nah, permintaannya itu aneh anak ini, kata si Destakusuma. Kalau yang lain-lainnya sih gampang, ini permintaannya yang aneh-aneh. Oh ya udah gini aja, gini biar enak, bikin kopi aja dulu ya, kamu ke dalam bikin kopi. Oh siap, saya masuk ke dalam nyari sendiri ya kopi, masak air juga ya, saya cari sendiri sampai jadi bikin kopi 3 ya. Nah kemudian melanjutkan tadi, kamu ini loh ya. Nah tiba-tiba tangan begini itu tiba-tiba ada majalah gitu, majalah Playboy gitu kan, ditaruh di meja. Kamu ini loh bacaannya, tuh lihat tuh cantik-cantik kan, tuh, wih keren kan gitu loh, keren banget gitu. Nah udah gini aja, nanti kamu ya setelah mimpi ya, sekarang kamu pulang, nanti setelah kamu mimpi bertemu dengan saya, kamu datang lagi ke sini, nanti kuberikan apa yang kamu mau gitu. Udah, kemudian saya disuruh pulang. Sebelum pulang sebentar, nah saya sama yang bapak tadi, saya dipegang belakangnya terus ditotok juga 3 kali itu. Nah, silahkan pulang ya, kamu jangan menoleh ke belakang. Dan di sana ada taksi ya yang menunggu ya. Sekali lagi, kamu langsung naik saja ya, kamu langsung naik saja. Kemarin kamu nggak naik kan taksinya, sekarang kamu naik aja langsung ya. Baik gitu. Udah saya pulang ya, dan saya pun tidak menoleh, dan kembali lagi karena saya memang nggak punya duit ya, saya tidak naik taksi gitu kan. Nah saya dikasih syarat sebelumnya ya, saya boleh datang ke situ lagi, tapi dengan syarat saya harus minta restu dulu ke orang tua. Nah, baru boleh datang ke situ, dan pasti dikasih apa yang saya mau. Ya, ingin ketemu dengan Allah, maka akan dikasih juga gitu. Nah, pulanglah saya ya. Sampai akhirnya saya pun pulang ke Blitar. Nah, saya sampai mimpi sekali saya tidak datang, 2 kali tidak datang, karena saya belum sempat minta izin dan restu ke orang tua. Karena orang tua saya ada di Tegal, sementara saya tinggal di Blitar. Nah untuk ke Tegal saat itu memang biayanya ya lumayan, apalagi harus balik lagi ke Surabaya gitu loh. Sementara saya belum pegang uang. Nah sampai akhirnya mimpi keempat kalinya ya, saya baru bisa pulang ke Tegal. Itu 3 bulan ya. Dari mimpi pertama, kedua sampai ketiga itu selama 3 bulan ya. Nah baru saya bisa pulang ke Tegal ya, minta izin restu ke orang tua dan langsung ke Surabaya. Nah ke Surabaya, nah datang ke tempat itu lagi bersama dengan ya satu orang di antara teman saya yang 9 tadi, yang jualan minyak wangi bareng tadi, datang ke situ. Nah, ternyata di rumah itu tidak ada seorang pun ya yang mengenal namanya Destakusuma. Ini tidak ada yang mengenal
nama Desta Kusuma ini. Nah, sampai pembantunya ini juga ngeyel ya. Ya, saya cerita ya, bahkan saya sampai 3 kali datang ke sini. Itu tidak mungkin, kata pembantunya. Sampai 3 kali, kamu itu jangan cerita ngawur loh. Kata teman saya yang memang betul-betul saksi juga datang ke situ menyampaikan, memang betul Pak, kami ke sini Pak kemarin itu gitu loh, 3 bulan yang lalu gitu loh. Saya saksinya, bahkan ada beberapa teman saya ya itu menjadi saksinya, dan itu benar keadaannya, nyatanya gitu loh. Nah, nggak mungkin gitu. Nah, saya dianggap gila gitu kan. Nah, dianggap gila sama anaknya Bu dosen ya. Itu saya dianggap gila. Udah Pak, nggak usah digubris. Gini dia gitu, orang gini ya. Begini Pak ya. Kalau tidak percaya dengan cerita kami Pak, cerita saya lah ya. Pada saat itu saya sempat bikin kopi Pak. Ya, saya masuk ke dalam. Ini kan ruangannya begini Pak. Masuk ke dalam ya. Terus saya bikin kopi ya pakai teko warna ini ya. Saya gelasnya begini-begini, tempat kopinya di sini ya. Saya tahu persis tempatnya. Nah, disitulah pembantunya ini juga heran, loh benar semua itu gitu loh. Tapi kok nggak mungkin ya gitu. Karena selama 2 tahun saya tidak pernah kemana-mana, bahkan pulang ke Blitar pun tidak. Karena dia orang Blitar juga ternyata gitu pembantunya. Dan setiap ada tamu, saya selalu yang membuat suguhan, bikin minuman minimalnya gitu. Nah, ini sampai 3 kali ke sini tapi tidak pernah ketemu dengan saya. Ini aneh. Ya sudah Pak, saya paham. Nah, saya baru menyadari gitu. Ternyata saya memang masuk ke dimensi lain, ke dunia lain lah gitu ya. Jadi yang namanya Desta Kusuma ini ternyata beliau ini adalah sosok gaib gitu loh ya. Nah, saya pun akhirnya menyampaikan ke pembantu dan anaknya Bu dosen, ya maaf lah ya, tapi cerita ini memang benar nyata adanya gitu loh, bahwa saya pernah kesini bahkan sampai 3 kali ya. Ini temannya. Nah, kalau kurang percaya nanti akan saya bawakan teman saya yang lainnya gitu ya. Tapi saya sudah paham, ternyata saya memang masuk ke dunia lain. Nah, ini pengalaman yang menurut saya ini sangat luar biasa sekali. Wow. Ya, ternyata jati diri manusia ini sesungguhnya sangat luar biasa sekali. Betul, ya. Dan ada beberapa keilmuan yang diatraksikan oleh Sang Desta Kusuma gitu loh, dengan keilmuannya itu. Yang lainnya ya, yang tidak bisa saya ceritakan di sini gitu loh. Wow, karena ini ya menyangkut masalah ini kode etik juga gitu loh. Ya, luar biasa Kang Prabu. Setidaknya ya itu sebagai motivasi ya, bahwa bangkitnya kesadaran diri, akhirnya kita juga bisa menggali segala potensi jati diri itu. Wah, sangat luar biasa sekali Kang Prabu ya. Ya, sekarang juga di keilmuan akhir zaman pun formulanya untuk hal itu sudah diberikan Kang Prabu ya. Iya, sudah diberikan. Dan ya memang ada beberapa yang dipraktekkan oleh Desta Kusuma itu juga sudah saya praktekkan ya. Setelah saya menggali dengan keilmuan akhir zaman Syah Bandar Karimadi ya kan. Nah, saya pun mulai aktif nih, apa yang diperagakan atau dipraktekkan oleh Desta Kusuma ya. Itu beberapa diantaranya itu sudah saya alamin. Waktu petir itu ya, petir, hujan, ya pengendalian walaupun mungkin belum instan gitu kan, dan belum paten gitu kan. Tapi minimalnya itu menjadi acuan gitu loh. Ya wajar Kang Prabu ya, kalau belum sempurna ya, proses terus ya. Minimalnya itu jadi acuan bahwa betapa potensi jati diri manusia ini memang betul-betul sangat luar biasa sekali gitu.
masyarakat ya. Iya. Ya dulu pernah juga saya tuh ke Sambar Petir itu ya, sampai lampunya mati dan itu di tempat kita Kang Prabu ya. Saya tuh waktu nyolokin HP pemirsa, tetapi nggak putih mah gitu ya, nggak apa-apa. Iya. Dan cahaya petirnya betul-betul warna biru ya. Ngeri pokoknya. Ngeri ya. Kalau itu luar biasa. Betul-betul memang jati diri manusia ini sesungguhnya sangat luar biasa. Sangat dan sangat siap. Jadi mungkin kalau toh umpamanya terjadi perang ya betul-betul memang cukup dengan kekuatan jati diri ini bisa. Seharusnya memang begitu luar biasa ya. Gitu. Tapi ya memang kalau bangkitnya jati diri kemungkinan tidak akan terjadi perang. Enggak dong, karena semuanya sudah sadar. Semuanya sadar, jadi nggak perlu ada perang. Tapi kita optimis saja nggak ada perang yang Prabu. Enggak ada. Terutama di diri kita. Betul. Iya, siap. Ya, karena memang udah masanya itu kan masa Swarga Maniloka. Swarga Maniloka. Ya kalau ada bencana wajar, menuju titik keseimbangan itu kan pasti bencananya banyak. Betul. Ya luar biasa sekali Kang Prabu ceritanya Kang Prabu ini, dan jujur ya itu sangat memotivasi saya khususnya. Iya. Dan untuk saya rasa pembahasan kali ini cukup dulu Kang Prabu ya. Siap. Nanti bisa kok Kang Prabu diceritakan lebih detail supaya kita pemirsa ini semakin makin termotivasi gitu loh. Iya, siap. Hatur nuhun anu kasun Kang Prabu. Sami-sami. Pemirsa, pembahasan kita pada malam hari ini memang sangat luar biasa sekali ya pemirsa. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan sambung lagi ya dengan pembahasan yang menarik. Sementara kita sudahin dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Hatur nuhun anu kasuhun. Insun Rahayu Balarea Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa.